Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada Bapak Lurah Kelurahan Ngampel, Bapak Kuswanto atau yang mewakili beserta jajarannya, dan tidak lupa kepada Bapak Babin Kantipnas dan Bapak Babinsa, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW dan RT, dan tidak lupa kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita, muajahah kita pada malam hari ini menjadikan sebab muajahah yang maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nomor 2, sholatan dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita melantunkan sholawat kepada beliau di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, saya sangat sepakat dan setuju peringatan 10 November digabungkan dengan Mauludur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut saya Kanjeng Nabi niku merupakan pahlawan besar bagi umat Islam. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Zaman tadi, beliau tahu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Dan ini sangat benar sekali. Beliau merupakan pahlawan besar bagi umat Islam, yang mana jasa-jasanya beliau, yang mana perintah-perintah beliau kepada kita semua ini tidak lain dan tidak bukan untuk bertakarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana korelasinya, hubungannya dengan pahlawan yang berada di Indonesia. Sama-sama damel kula kalih panjenengan iki hidup nyaman tenggone Indonesia, baik secara kewarganegaraan maupun secara keagamaan. Jenengan bayangkan ketika panjenengan semua hidup di Yaman, ataupun ketika panjenengan hidup di Syria, saya yakin acara pada malam hari ini pasti bom. Kenapa? Karena negaranya tidak aman. Tapi di Indonesia berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras, ini satu kesatuan, bersatu, saling toleransi. Setiap upacara keagamaan, setiap acara keagamaan saling mendukung satu sama yang lain. Dan konsep inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Islam di Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita mengacu zamanipun Kanjeng Nabi, zamanipun Kanjeng Nabi niku bentuk jihadnya adalah perang. Tapi zaman niku lo kalih panjenengan bentuk jihad niku nopo? Adalah mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Yang mana kemerdekaan bangsa Indonesia ini telah diperjuangkan oleh para masyayikh kita terdahulu, para pahlawan kita terdahulu. 10 November niki tidak akan terjadi kalaupun tidak ada pemantiknya. Peristiwa 10 November niki mboten bakal terjadi kalau tidak ada resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang mana para kiai berfatwa, para kiai mengumpulkan santrinya untuk melawan para penjajah. Inilah pemantiknya perjuangan bangsa Indonesia. Akhirnya tercetuslah peristiwa 10 November. Yang mana perjuangan para pahlawan terdahulu ini untuk siapa? Untuk kita semua, untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak lepas dari peran para ulama, tidak lepas dari peran para santri, tidak lepas dari para pahlawan terdahulu yang ikut memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya barokah kiai ini penting. Gandol ulama, gandol kiai niku penting. Karena kiai niku adalah warasatul anbiya. Kiai niku adalah pewarisnya para nabi. Sampai nyuwun sewu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal doa-doanya. Nabi Ibrahim ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Seperti Robbana atinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku dungane Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah tenggone Al-Qur'an. Lah apakah Nabi Ibrahim tidak berdoa untuk bangsa dan negara? Nggih. Di dalam surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim niku dawuh, yang dawuhnya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Wa id qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amanan warzuq ahlahu minas samarah man amana lahum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara ini, jadikanlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman. Jadikanlah penduduk di bangsa ini penduduk yang sejahtera, yang tanahnya subur, yakni mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang mau menyembah kepada Allah. Zaman dahulu itu Nabi Ibrahim itu selalu berdoa untuk mendoakan tempatnya yang beliau singgahi niku aman. Lalu Nabi Ibrahim niku mengajarkan kula kalih panjenengan bagaimana kita mendoakan bangsa kita, bagaimana kita mendoakan negara kita, bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim zaman dahulu. Apalagi tenggone Indonesia nyuwun sewu, terdapat beberapa suku, terdapat beberapa ras, terdapat beberapa agama, terdapat beberapa bahasa, tapi tumpang tindih jadi satu kesatuan. Kenapa? Karena adanya para ulama yang mengajarkan kula kalih panjenengan rasa persaudaraan, ukhuwah. Baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan kula kalih panjenengan sesama Islam. Ukhuwah basyariyah, rasa persatuan kula kalih panjenengan podo-podo makhluk ciptaane Gusti Allah, tidak memandang agama, tidak memandang warna kulit, tidak memandang bahasa. Itulah yang dinamakan dengan ukhuwah basyariyah. Yang ketiga, para ulama mengajarkan ukhuwah watoniyah, yang mana rasa persaudaraan kita berdasarkan tanah kelahiran kita.
Jenengan inget-inget, tiang Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka akan tetap cinta kepada Indonesia. Warga negara Indonesia yang mukim di luar negeri tetap akan ingin kembali ke tanah air Indonesia. Lu niku hebatnya para ulama mendoakan bangsa Indonesia untuk bersatu, untuk memperkuat NKRI. Jadi menurut kalau ini momen yang sangat pas. Bagaimana memperingati Hari Pahlawan dan digabungkan dengan peringatan Maulud. Karena beliau ini merupakan pahlawan yang jasanya sangat besar kepada kita semua. Kalau kita berbicara masalah doa, kalau niku nggak ada cerita Bang Heri, masalah doa. Jadi ada dulu di suatu daerah niku ada Kiai Ampuh. Wis kalau sebutnya namanya Zaidun. Yai Zaidun ini, Yai Zaid ini bertetangga dengan Fulan. Ya, saya sebutkan Fulan mawon. Fulan ini orang yang sangat kaya. Ibaratnya dunia ini gak bakal entek pitung turunan. Tapi nyuwun sewu, setiap hari yang namanya Fulan, pengusaha yang kaya ini, setiap hari selalu melakukan maksiat. Terus melakukan maksiat. Tanpa hari atau setiap hari terus melakukan maksiat. Wis pokoknya bendino nglakoni maksiat. Suatu saat si Fulan ini sowan kepada kiai. Yai, kula niku kepingin haji. Loh, wong sing senengane nglakoni maksiat tapi hatinya digugah oleh Allah pengin nglakoni ibadah haji. Terus kula niku tangklet, tapi kula mboten apal dongane Yai. Kula niku dongane Fatihah ya gak apal, maca huruf hijaiyah ya ndak paham, salat ya mboten iso. Niku Fulan. Kiai ini bingung. Waduh iki piye? Sama arepe haji tapi ora iso maca Quran. Arepe haji tapi ora iso salat. Wong jenenge kiai nggih ngalim Mas Hari. Gampang. Wis ngene ae. Saman maca Al-Fatihah iso gak? Jari kiai ini ngoten. Dijawab kali Fulan, mboten saged Yai. Wong kula niku ningali huruf hijaiyah mau mboten paham, napa malih maos Al-Fatihah. Wis gampang. Sampean maca labbaik Allahumma labbaik. Wis iku to ae. Sampean waca, sampean amale engko pas ning gone Mekah. Tenan. Niki diamale Mas Heri. Akhirnya si Fulan, pengusaha sing senengane maksiat niku haji. Setelah pulang dari haji, setelah pulang dari ihram, ketika tiba di Indonesia, kehidupannya berubah 180 derajat menjadi orang baik. Goro-goro nopo? Goro-goro dungane niku lho. Dungane para kiai niki lho. Nyuwun doa restu kepada para kiai, pengin tobat, pengin sadar, menindakkan ibadah haji. Kaget kiai ini, sampean kok iso momor diapi? Sing senengane maksiat, gak tahu maksiat. Sobone masjid. Biasane karaokean Mas Heri, saya ganti sobone masjid. Lek karaokean Mas Heri tutup karaokeane kali. Sing biasane karaokean akhirnya setiap hari selalu ke masjid. Sing biasane maksiat diganti sedekah. Kiai ini bingung. Akhirnya dipanggillah si Fulan niki. Si Fulan niku dipanggil. Sampean kok momor dadi apik iku nyapo? Loh, kula dadi apik Yai gara-gara berkah dongane jenengan. Donga apa? Nggih donga sing jenengan sukani. Oh alah, berarti donga labbaik Allahumma labbaik. Nggih Yai. Niku dongane. Sampeyan macane piye? Kula macane ngeten. Lama-lama baik, lama-lama baik. Macane ngoten niku. Soale gak iso basa Arab dan tidak bisa membaca Quran.
Labaik Allahumma labaik diganti lama-lama baik, lama-lama baik. Loh, tapi mustajab. Tiba di Indonesia akhirnya jadi api. Loh, intinya apa? Intinya doa itu tidak harus kita fasih melafalkannya. Donga niku nggak harus basa Arab, basa Indonesia, basa Cina, basa Inggris. Pokoknya kalau kalih panjenengan mantep, maka itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu doa. Loh, ini kenyataan. Ini yang cerita guru kula. Saestu labaik Allahumma labaik dadi lama-lama baik, lama-lama baik. Jadi waya salat ngoten, dongane niku lama-lama baik, lama-lama baik. Waya tauf ngoten, dongane lama-lama baik, lama-lama baik. Akhirnya itu dadi apik. Karena kenapa? Karena ketulusan ikhlas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana intinya hari ini itu Indonesia lagi dilanda musibah, yaitu COVID-19. Ini waktune kula kalih panjenengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah dawa-dawa dongane. Terbukti pengusaha yang setiap hari maksiat dengan doanya para kiai yang lama-lama baik tadi pulang ke Indonesia jadi baik. Apalagi kula kalih panjenengan yang faham tentang Al-Qur'an, yang setiap hari melakukan sholat, yang setiap hari bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Saya yakin doane kula kalih panjenengan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sepakat tadi dawe Bapak Muhammad zamaniku, kalau kita berbicara masalah Covid, nyon saya kalau tak nyinggung Covid sekedap. Kalau kita berbicara masalah Covid, niku leres. Kita sudah diajarkan oleh para sesepuh zaman dahulu. Jenengan titeni griyone tiang sepuh, griya lawas nggih. Tenggone griyone niku di depan rumah pasti ada gentong. Nggih mboten. Lho niki sebelum Covid nggih. Jenengan titeni, rumah lawas ini pasti di depan rumahnya ada gentong. Terus di samping dapur ini ono klerek. Klerek niku napa bahasane klerek niki? Wis klerek lah pokoke nggih. Wis kula gak roh bahasane klerek niku. Klerek niku bahasa Inggris, kula gak roh bahasa Indonesia napa. Klerek niku napa? Digawe cuci tangan. Kalau sekarang itu apa ya? Hand sanitizer. Loh, dan itu sudah diajarkan oleh para sesepuh kita yang mengajarkan kita ketika nyampe rumah harus cuci tangan di depan rumah. Setelah itu ke dapur, nggih, ke dapur ngresiki tangan kare klerek. Setelah itu baju dilepas di dapur, terus langsung mandi di dapur. Makanya tiang zaman sien dapur niku pasti ada pintunya. Dan di dalam dapur itu pasti ada kamar mandinya. Tiang zaman sini itu. Loh, niku lo ngajari kula kalih panjenengan bahwasanya hidup sehat itu hanya bukan sekarang zamannya Covid, tapi selamanya. Kita sudah diajarkan oleh para masyayikh kita, diajarkan oleh para sesepuh kita untuk hidup bersih. Kalau kita berbicara masalah Covid, kuncinya hanya satu, atine kula kalih panjenengan sedaya. Dawuh Kanjeng Nabi, ala inna fil jazati mudghatan, fa idza soluhat jazatul kulluh, fa idza fasadat jazatul kulluh, ala wahya qalbun. Tenggone jasate kula kalih panjenengan ini ada segumpal daging.
ketika segumpal daging ini sehat, maka seluruh jasad juga pasti akan sehat. Tapi lek segumpal daging niki rusak, maka seluruh jasad juga pasti akan rusak. Nopo niku? Ala wahya kolbun. Itu adalah hati. Saya yakin orang yang terkena COVID, ketika hatinya ini zikir kepada Allah, ketika hatinya ini bersih kepada Allah, maka pemulihan dari COVID ini akan cepat. Kalau menurut dokter, ketika hati kita ini tenang, maka akan mengeluarkan imun yang dapat melawan segala penyakit. Tapi lek atine sumpek pun to, sehat to kaya apa, duwe akeh, tetep ae atine sumpek. Jangan titeni ibu-ibu. Ibu-ibu niku lek masake gak patah ikhlas, atine sumpek. Niku masakne yo gak enak. Nggih mboten. Apa maneh lek kadung bapak-bapak ngopi mulihe isu. Wes. Lah iku angel wis isu-isu yakin gak ono kopi karo teh ning meja. Nah, kenapa? Karena hati. Ketika hati kita ini bersih, ketika hati kita ini selalu ingat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Tubuh kita, jasad kita juga pasti akan enak, juga pasti akan sehat. Ibu-ibu niku lek muring-muring, wis gak mungkin jenengan dimasak nih. Tapi lek ibu-ibu niki atine api, walaupun toh gak duwe-duwe, tetep ono masakan. Walaupun oseng-oseng godhong pring gak masalah. Sing penting ono masakan. Tergantung nopo ati. Begitupun penyakit, ketika hati kula kalih panjenengan niku sehat, maka tidak ada akan penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Tapi misalnya hati ini kula kalih panjenengan sumpek, pun toh saya yakin asam urate kambuh. Nggih Pak. Lah nggih, loro mae kambuh. Lek atine sumpek, ngelune kambuh. Niku atine sumpek. Lho niku dhewe Kanjeng Nabi lho. Kula mboten ngarang lho. Kanjeng Nabi niku dawuh, lek atine apik, jasate yo apik. Tapi lek atine elek, jasate yo melok elek. Lho dawuh Kanjeng Nabi. Ini mengajarkan kula kalih panjenengan bagaimana kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rusake ati niki gara-gara napa? Gara-gara kula kalih panjenengan tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuh Hasan Al Basri, inna fi rusai ati, rusai ati itu ada 6. Jadi rusai ati niku ana 6. Awaluha napa? Yudnibuhu biroja'i taubat. Yang nomor pertama, jadi jenengan niku lek pengen atine gak rusak, ini kuncinya hanya satu. Bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah, yang mana zikir ini bisa membuat hati kula kalih panjenengan kita tenang. Karena penyebab rusak hati niku 6. Inna fasadal qulubi fi sittati asya. Rusake ati ini ono 6 perkara. Awaluha yudnibu biroja'i taubat. Yang pertama nopo? Yang pertama adalah mengharapkan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kula kalih panjenengan terus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat nganu lah, napa jenenge? Tobat lombok. Bareng nglakoni dosa, tobat. Sisuke nglakoni dosa malih, barono to tobat. Lho niki lho iso ndadekne rusake hati.
harus dijaga. Apalagi bangsa Indonesia hari ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kalau hati kula kalih panjenengan tidak terjaga, maka gampang sekali kita akan terkena penyakit. Karena hakikatnya penyakit itu kok hati, Pak Heri. Lek hati ini selalu zikir kepada Allah, maka tidak akan ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya ingat kalau pernah sowan tenggone Yai Marzuki Mustamar. Saya tanya tentang masalah COVID-19. Jawabannya cuma satu. Lek gak pengen kena COVID, selalu nopo ngelanggengne wudu. Kalau angen-angen, lah nyapa kok ngelanggengne wudu? Karena ngeten, kalau kalih panjenengan niku lek duwe wudu, atine niku tenang. Jenengan lek ngamuk disunahne wudu. Lek tukaran karo bojone disunahne wudu. Ternyata apa? Wudu itu bisa membuat tenang. Tenange ati niku lho gara-gara wudu. Nggih masuk. Hati Dewi Yari Marzuki seperti itu. Tenange ati niku gara-gara wudu. Para hadirin kang kula hormati, ini pun setengah jam lebih nih benar. Oh dereng. Para hadirin kang kula hormati, kula sepakat dengan adanya acara pada malam hari ini, kula sepakat. Karena acara pada malam hari ini bentuk ibadah. Ini merupakan bentuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak harus dengan sholat. Ibadah itu tidak harus dengan zikir. Berkumpul di dalam majelis taklim seperti ini juga bisa dinamakan dengan ibadah. Karena hakikatnya ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah mahdhoh, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mutlaqah muqayyadah ataupun ibadah mahdhoh, ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah ataupun ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah muqayyadah niku napa? Ibadah murni. Yang mana ibadah tersebut itu dasar hukumnya ada. Tata carane niku wonten. Contone napa? Salat. Jenengan niku lek nglakoni salat niku jelas dasar hukume salat niku wonten. Tata carane nglakoni salat nggih wonten. Waktu ning nglakoni salat nggih wonten. Itulah yang dinamakan dengan ibadah mahdhoh muqayyadah. Yang nomor dua, ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah yang tidak murni. Ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah niku napa? Dasar hukume jelas. Tapi tidak ada aturan yang mengikat untuk melakukan ibadah tersebut. Contohnya napa? Maca sholawat. Dalilnya napa? Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Malaikat dan Gusti Allah niku selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cara bersolawat, waktu bersolawat, kapan bersolawat tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kula kalih panjenengan dianjurkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusoluna niku fi'il mudhari. Yang artinya nopo? Yusoluna niku punya dua zaman. Zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Niku fi'il mudhari. Lek fi'il madhi zaman yang telah lampau.
Tapi filmmu tuh menerangkan tentang zaman sekarang dan zaman yang akan terjadi. Berarti intinya hakikatnya Allah dan malaikat sekarang dan seterusnya tetap bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cocok hari ini kita memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk takzim kita, bentuk kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Itulah yang dinamakan dengan ibadah mutlaqah ghairu muqayyada. Cara gampangnya ngeten. Ibadah tidak murni niku napa to? Ibadah yang harus kita lakukan gitu. Tapi tata caranya melakukan tidak ditentukan. Koyok solawatan, tahlilan, ini hanya bingkai. Isine beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara gampangnya ngeten Mbak Hari. Kotang karo isine niku milih pundi? Cara gampangnya ngoten niku nggih to. Sementing kan isine. Bingkai niku mboten penting. Mboten penting. Lah, sholawatan tahlilan itu kan hanya bingkai. Yang mana isinya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat akan mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi niku dawuh, man sholla alayya alfa maratin lam yamut hatta yubasyirallahu bil jannah. Barang siapa yang mau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali, maka Allah akan menghadiahkan surga di jannah. Lho niku dawuh kanjeng Nabi. Jadi golek surga niku gampang. Khususnya ibu-ibu nih gampang. Golek surga niku gampang. Nggih Bu nggih. Maca selawat tok Bu, jenengan angsal masuk surga. Syaratnya kudu ikhlas. Saniki jenengan milih Bu. Jenengan milih masuk surga maca selawat, nopo masuk surga gara-gara ngizini bojone nikah malih Bu? Abot niku. Gitu. Abot niku. Gitu. Jenengan milih sing pundi Bu? Maca selawat nopo ngizine garwane nikah malih? Oh, maca selawat. Mas Heri, maca selawat Mas Heri. Surgane ndek berarti. Nah, perbanyaklah membaca sholawat, niscaya Allah akan memberikan maghfirah kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, pandemi Covid-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita khususnya warga Kota Kediri segera beraktivitas kembali tanpa rasa ketakutan pandemi Covid-19. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dipun aturaken matur suwun kanthi dipun tutup doa panjenenganipun Gus Rismi acara peringatan Hari Pahlawan 10 November dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Untuk itu kepada beliaunya diucapkan terima kasih, dan dari Bapak RT RW untuk foto bersama mengambil
posisi dengan Gus Rismi yang berada di depan. Dari saya awal akhir kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kula suwun foto bersama Bapak RT untuk maju ke depan. Komunitas Ireng, monggo juga bisa ikut. Ormas yang berada di sini bergantian untuk foto bersama. Ireng ini ikatan remaja Ngampel, Gus. Alhamdulillah nanti Januari mau ulang tahun. Mungkin nanti Gus Rismi bisa diundang ya. Ya. Berada di RT 1, Gus. Ini sudah ulang tahun yang ketiga kali Pak Jaman nggih. Ini dari Nuwun Sewu, komunitas berbagai macam anak-anak pemuda di Kelurahan Ngampel. Latar belakangnya dari berbagai macam. Ini nanti insya Allah Januari Gus Rismi bisa saya sowan untuk memberi ceramah di acara ulang tahun Ireng Ikatan Remaja Ngampel. Monggo Ketua Ireng dan yang perempuan katanya pengen foto dengan Gus Rismi. Monggo. Wow, di sini ya, monggo. Sementara ini aja dulu. Pak dosen bagus, ayo foto dengan Pak RT. Monggo. Ayo Pak dosen dengan saya. Monggo. Di foto kuwi dhewe.